Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat user perekam untuk eBookpod 2126. Kita tahu bahwa mulai Januari 2024, pembuatan bukti potong pasal 2126 telah berubah ke fitur eBookpod 2126 versi web di DCP Online. Yang jadi masalah adalah, jika kita lakukan di user utama, maka semua user lain bisa melihat data gaji. Sedangkan di perusahaan, gaji itu termasuk rahasia. Jadi kita perlu membuat user khusus untuk melakukan perekaman pasal 2126, di mana mereka yang bisa melihat bukti potong setiap pegawai, kemudian user utama yang melakukan posting dan penyiapan SPT. Mari kita lakukan bersama. Pertama, silakan masuk ke situs pajak.go.id, pastikan situs yang benar. Silakan klik login yang ada di pojok kanan atas, kemudian kita akan dibawa ke halaman login. Di halaman login silakan masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, kode keamanan yang muncul di layar, misalkan 5NP5A, lalu klik tombol login. Untuk pertama kali, user utama akan berada di tab informasi. Ingat, kita masuk sebagai user utama yang akan membuat user perekam. Oke? Kita anggap user utama ini telah mengaktifkan fitur eBookpod 2126. Jika belum diaktifkan, silakan lihat panduan sebelumnya cara mengaktifkan eBookpod 2126 dengan user utama. Untuk menuju fitur eBookpod 2126, silakan klik tab lapor yang ada anak panah merah. Di situ ada menu pelaporan dan pra-pelaporan. Silakan pilih pra-pelaporan. Silakan klik menu pra-pelaporan yang ada anak panah merah. Ketika fitur eBookpod 2126 telah aktif, maka kita bisa melihatnya di sini. Silakan pilih fitur eBookpod 2126 yang ada anak panah merah. Secara default, user utama akan dibawa ke tab dashboard. Kita lihat user utama di sini pernah melakukan SPT masa PPh 2126 ini untuk periode 2024 Januari normal, belum ada pembetulan, pada tanggal 26 Januari 2024. Di sini tertulis ya. Tetapi di akun Anda mungkin belum ya. Oke, untuk menambah perekam, kita perlu menuju ke tab pengaturan. Silakan klik tab pengaturan yang ada anak panah merah. Di situ ada menu penandatangan. Untuk menambah penandatangan, kita harus lakukan itu dulu ya sebelum menambah perekam. Kemudian ada menu perekam untuk menambah user khusus untuk merekam pasal 2126. Kemudian ada juga menu buat autentifikasi key. Jika kita menggunakan layanan eksternal untuk mengelola pasal 2126, kita perlu membuat autentifikasi key-nya di sini. Oke, kita fokus kepada menu perekam. Kita klik menu perekam. Di sini daftar perekamnya tidak ditemukan, alias belum ada ya. Kita tambahkan dulu, silakan klik tombol tambah yang ada di grup daftar perekam, warnanya oranye, klik tambah. Akan muncul pop-up, silakan isi NPWP perekam atau pegawai yang akan kita tugasi untuk merekam bukti potong 2126 di perusahaan kita. Kemudian ketika valid, maka nama akan muncul otomatis. Silakan isi email dari perekam. Perusahaan biasanya memberikan email khusus untuk perekam dengan email domain khusus, domain website utama misalkan. Atau ketika perusahaan Anda tidak melakukan itu, ya isikan saja email gratisan yang dimiliki oleh user perekam. Pastikan email itu dapat diakses oleh perekam ya. Tanya perekamnya dulu. Kemudian kita buatkan password default-nya. Setelah kita isi, ini adalah contoh. Ketika NPWP valid, maka bagian nama akan terisi otomatis. Kita masukkan email. Kemudian kita masukkan password ya. Kita buatkan password. Di sini saat ini plain text ya. Akan terlihat. Nah ini bintang-bintang. Ya untuk mensensor saja panduan ini ya. Oh ya, password ini hanya bisa diisi huruf, angka, spasi, koma, petik tunggal, titik 2, strip, garis miring, crash atau tanda pagar, ampersand, kurung buka, kurung tutup. Selain itu akan error ya, tidak bisa disimpan. Jika sudah oke semua, silakan klik tombol simpan. Akan muncul kode keamanan, silakan masukkan kode keamanan yang muncul di layar, misalkan PW72, kita masukkan di sini, lalu klik tombol kirim. Maka akan sukses seperti ini ya. Data berhasil disimpan, periksa email perekam untuk melakukan verifikasi. Kita sebagai user utama, wajib pajak, kita klik tutup saja. Kita sebagai user utama bisa melihat daftar perekam di sini, di pengaturan perekam. Nah, di sini ada daftar perekam, dia akan masuk di sini. Statusnya adalah belum verifikasi. Ya, karena perekam yang baru kita daftarkan belum melakukan verifikasi di email. Nanti kalau sudah diverifikasi, statusnya akan berubah. Oke, next. Kita sebagai
wajib pajak atau user utama harus menghubungi perekam. Hai, kita sudah membuat user khusus ya, untuk Anda untuk merekam pasal 2126 di fitur eBupot 2126 yang terbaru ya. Mohon cek email Anda. Misal ya. Kemudian perekam membuka email, cek inbox, tentu email yang kita daftarkan tadi. Akan ada email dengan subjek eBupot 2126 registrasi perekam. Oke? Email ini dikirim dari ebupot21@pajak.go.id kepada email yang kita daftarkan tadi ya. Nah, di email itu berisi NPWP, kemudian password, NPWP pemberi kerja atau perusahaan, nama pemberi kerja atau nama perusahaan. Minta perekam untuk melakukan verifikasi, jangan sampai lupa. Minta perekam untuk mengklik tombol verifikasi yang dikirim ke email. Ketika perekam telah mengklik tombol itu, maka perekam akan melihat verifikasi perekam berhasil. Atau verifikasi perekam berhasil diproses tulisannya ya. Klik OK. Sekarang kita sebagai perekam, tidak lagi sebagai wajib pajak atau user utama. Kita bisa klik link yang ada di deskripsi untuk login ke halaman khusus perekam. Untuk saat ini, URL-nya adalah perekam ebupot2126.pajak.go.id/login. Tetapi URL ini mungkin saja berubah atau bisa tetap. Kalau ada perubahan, kita akan update di deskripsi. Jadi silakan klik link yang ada di deskripsi saja ya. Oke, ketika perekam login ke halaman khusus tadi, perekam perlu memasukkan NPWP pemotong, NPWP perekam atau NPWP perekam itu sendiri, kata sandi, kemudian kode keamanan yang muncul di layar, misalkan WYPA, ini acak ya kodenya, klik tombol login. Ketika berhasil, dia akan dibawa ke tab default bukti potong. Nah, di halaman khusus dari perekam, itu berbeda dengan halaman eBupot 2126 user utama ya. Di halaman perekam, itu hanya ada 3 tab, bukti potong, SPT masa, dan pengaturan untuk saat ini. Di tab bukti potong, perekam bisa melakukan daftar Bupot pasal 21, daftar Bupot pasal 26, impor Bupot secara massal dengan Excel, atau mendownload atau melihat bukti potong secara massal per masa. Sekarang, kita akan memerankan sebagai perekam dan akan melakukan pembuatan bukti potong pasal 21 atau bukti potong PPh 21. Oke? Kali ini yang akan kita praktekkan pasal 21-nya adalah yang bulanan final atau tidak final. Bukan yang tahunan ya, bukan yang A1. Apa sih PPh 21 itu? Mari kita ulas kembali secara singkat. Jadi PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ini adalah kata kuncinya. Orang pribadi subjek pajak dalam negeri itu PPh 21. Kalau subjek pajak luar negeri itu PPh 26 ya. Kali ini kita akan praktekkan PPh 21 untuk bulanan final atau tidak final. Untuk membuat PPh 21 final atau tidak final atau bulanan ya, untuk membuat bukti potongnya, maka kita pastikan ada di tab bukti potong. Di menu daftar Bupot pasal 21, di sini ada grup daftar bukti potong PPh pasal 21. Silakan klik tombol oranye rekam. Ketika tombol rekam ini diklik, akan muncul 2 opsi atau submenu. Yang pertama, Bupot bulanan atau final tidak final yang akan kita praktekkan. Jadi setiap bulan kita perlu membuat bukti potong untuk pegawai tetap maupun tidak tetap atau yang lain. Di sini opsi yang lain adalah Bupot tahunan A1. Misalkan pekerja di tahun 2024 bekerja Januari sampai Februari. Setelah Februari keluar. Maka di akhir Februari kita perlu membuat Bupot tahunan A1 ya, atau paling lambat bulan selanjutnya. Contoh lagi ketika ada pekerja bekerja di Januari 2024 sampai Desember 2024 ya, tidak keluar, maka di akhir bulan Desember kita perlu membuat Bupot tahunan A1 untuk pegawai itu. Jadi setiap pegawai dibuatkan tahunan A1. Paling lambat Januari tahun selanjutnya. Jadi tergantung periode kerjanya ya. Misalkan dia kerja Januari sampai Juni, maka di akhir Juni harus dibuatkan Bupot tahunan A1. Karena ini sangat berharga ya. Karena bisa dikreditkan. Sedangkan yang Bupot bulanan itu tidak bisa dikreditkan. Oke, langsung saja kita praktekkan yang bulanan saja dulu. Kita klik tombol rekam, pilih Bupot bulanan, final atau tidak final. Oke, di sini di identitas wajib pajak yang dipotong,
pegawai kita, pilih tahun pajak misalkan 2024, masa pajak misalkan Februari atau Januari, terserah. Ini hanya demo ya. Kemudian di identitas kita bisa pilih NPWP atau NIK. Kita sarankan sih kalau punya NPWP diisi NPWP ya. Ketika kita pilih NPWP, maka kita isikan NPWP-nya di sini. Ketika valid, nama dan alamat akan muncul. Tetapi kalau pegawai kita itu tidak memiliki NPWP, maka kita bisa gunakan NIK. Ya, kemudian masukkan NIK, nama, jika valid akan muncul. Oke, ini adalah contoh ketika kita memilih NPWP. Kemudian NPWP-nya kita isi dan valid. Kalau valid, ada centang hijaunya di sini. Kemudian nama dan alamat akan muncul otomatis. Kita scroll ke bawah ke bagian jenis pemotongan PPh pasal 21. Di sini kita harus isi kode objek pajaknya dan fasilitas PPh pasal 21. Di kode objek pajak, kita bisa pilih di sini. Klik, ada pegawai tetap, penerima pensiunan berkala, pegawai tetap, distributor pemasaran berjenjang, agen asuransi, penjajah barang dagangan, tenaga ahli, bukan pegawai lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai, pegawai yang melakukan penarikan uang pensiun, peserta kegiatan, penerima penghasilan yang dipotong pasal 21 tidak final lainnya, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Kemudian opsi yang terakhir di sini adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 final lainnya. Misal kita pilih pegawai tetap ya, 21/100/01 pegawai tetap. Di sini fasilitas PPh pasal 21, jika pegawai yang kita potong ini memiliki fasilitas SKB atau surat keterangan bebas dari PPh 21, dari pemotongan PPh 21, maka isikan nomor SKB-nya. Tetapi kalau tidak punya, silakan dinonaktifkan saja. Oh ya, ketika kita milih kode objek pajak di sini, maka di bagian perhitungan PPh pasal 21, semua bidang yang ada di sini akan disesuaikan. Ya, disesuaikan dari yang kita pilih dari kode objek pajak. Misalkan pegawai tetap, maka akan muncul skema penghitungan gross atau gross up. Bedanya itu gross PPh pasal 21-nya ditanggung pegawai, kalau gross up ditanggung oleh perusahaan. Misal, kalau kita pilih kode objek pajak pada bagian jenis pemotongan PPh pasal 21, kita pilih 21/100/03 pegawai tidak tetap, maka penghitungan PPh pasal 21 di sini, lihat, sudah tidak ada skema gross atau gross up, tetapi sudah diubah menjadi jenis. Ada jenis 21/100/03, upah pegawai tidak tetap non bulanan, misalkan pegawai harian ya. Kemudian ada juga 21/100/03, upah pegawai tidak tetap bulanan. Tidak tetap tapi bulanan. Oke, di video kali ini kita akan contohkan yang pegawai tetap saja, tanpa fasilitas pasal 21. Kemudian di bagian penghitungan PPh pasal 21, anggap saja pegawai ini yang kita potong ini, skema perhitungannya adalah gross up, tapi gajinya 12 juta ya aslinya. Kita coba untuk errornya dulu. Misalkan di skema penghitungan kita pilih gross up, atau PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan, tetapi jumlah penghasilannya tarif efektifnya adalah 0%. Silakan lihat buku panduan kategori A, B, C, kapan 0% ya. Misalkan kita isi gajinya, jumlah penghasilannya adalah 1 juta, kok kita pilih gross up dengan tanggungan pegawai ini 2 misalkan ya. Kita klik hitung, dia akan error. Error penghasilan yang Anda rekam dikenakan tarif efektif 0%. Tidak memerlukan perhitungan dengan skema gross up. Kita klik tutup. Solusinya apa kalau gajinya ini tarif efektifnya 0% atau di bawah PTKP misalkan? Ya kita harus pilih gross, ditanggung karyawan. Toh yang ditanggung 0 artinya tidak ada ya. Kita contohkan lain. Kita contohkan skema perhitungannya adalah gross up. Perusahaan menanggung pasal PPh 21-nya sebagai tunjangan. Kemudian penghasilannya 12 juta. Jumlah penghasilannya adalah 12 juta. Kita lupa nih mengisi PTKP tahunan. Kita langsung klik saja hitung, maka akan error. Data referensi PPh 21 tidak ditemukan. Kita klik tutup. Solusinya kita isi dulu PTKP tahunannya. Pegawai ini dalam kasus ini menggunakan skema gross up. Jumlah penghasilannya adalah 12 juta. PTKP-nya dia punya tanggungan 2. Ini ada TK0, TK1, 2, 3. Ada K0, K1, K3. Silakan pilih yang sesuai. Jika kita pilih PTKP K2 atau tanggungannya 2, nilai dari PTKP tahunannya muncul di sini. Jadi tidak perlu mencari manual.
Di sini muncul Rp67.500.000. Setelah kita pilih PTKP tahunan, kita klik hitung di sini. Maka akan muncul DPP, tarif, dan pasal 21-nya secara otomatis, tidak manual. Lihat, DPP-nya berubah menjadi 12.371.134. Kenapa kok lebih tinggi dari jumlah penghasilan? Karena kita pilih cross up nih. Jadi PPh 21-nya dianggap tunjangan ya. Oke, next. Setelah kita isi dengan benar perhitungan PPh pasal 21, kita lihat di bagian bawahnya, yaitu penandatanganan bukti pemotongan. Kita pilih pengurus, kita pilih yang sudah kita daftarkan sebagai penandatangan. Jangan lupa centang pernyataan bahwa bukti potong PPh pasal 2126 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik. Kemudian jangan lupa klik simpan. Kalau tidak ada yang bermasalah, data berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam bukti potong pasal 21 lagi? Karena kita sedang menggunakan mekanisme key-in atau memasukkan langsung di website, maka akan muncul pertanyaan ini. Kalau kita punya pegawai lagi, ya kita pilih iya. Kalau sudah tidak ada pegawai lagi, kita pilih tidak. Misalkan kita punya pegawai lagi tetapi tidak ingin memasukkan sekarang, ya kita pilih tidak aja. Bisa nanti dilanjutkan ya. Misalkan saat ini sedang jam istirahat makan siang. Setelah jam istirahat baru dilanjutkan bisa ya. Misal kita sudah pilih tidak tadi. Kemudian ternyata ada pegawai yang belum kita buatkan bukti potong. Maka bisa kita buatkan atau kita lanjutkan di tab bukti potong. Kita pilih menu daftar Bupot pasal 21. Kita bisa rekam lagi di sini ya. Yang belum tadi. Semua yang sudah kita buatkan bukti potong akan muncul di daftar di sini yang ada di bawahnya ini. Di sini ada 3 tab bulanan. Oke. Tab bulanan, kalau pegawai ini masuk ke kategori bulanan. Tab final atau tidak final, kalau pegawai ini masuk ke kategori final atau tidak final, dia akan otomatis ya. Tahunan, kalau kita melakukan pembuatan Bupot A1, dia akan langsung dikategorikan secara otomatis. Anggap saja kita sudah memasukkan 100 pegawai kita ya. Dan next, kita lihat nih, semua bukti foto yang dibuat oleh perekam, statusnya adalah belum posting. Oh ya, pengguna perekam atau user perekam ini tidak bisa posting dan tidak bisa penyiapan SPT. Posting dan penyiapan SPT hanya bisa dilakukan oleh user utama untuk saat ini ya, untuk saat video ini dibuat. Tapi tenang, user utama tidak bisa melihat bukti potong secara menyeluruh, dia hanya bisa melihat secara global saja. Misal ada pekerja harian, gaji harian tidak tetap. Pegawai tidak tetap, gaji harian hanya kerja untuk satu proyek selama 7 hari saja. Pembayarannya DP di depan dan setelah selesai. Ini ada contoh ya. Maka setelah membayar DP, kita langsung membuat bukti potong. Nah, kemudian setelah kita membuat bukti potong, ya untuk pegawai tidak tetap, kemudian kita pilih non bulanan, kita masukkan gaji per harinya, kemudian selesai kan. Meskipun belum posting ya, kita bisa melihat bukti potongnya di sini di bagian kolom aksi, ada ikon mata di sini, silakan diklik, lalu klik ikon unduh, kemudian langsung berikan. Setelah membayar DP, kita buatkan bukti potong, kita berikan bukti potongnya. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dia bekerja sampai selesai. Setelah selesai kita bayar pelunasan. Maka kita buat 6 lagi bukti potong ya, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6 dan 7 atau hari terakhir. Kita buat 6 bukti potong lagi, kita berikan semua bukti potong ke 6-6-nya tadi ketika melakukan pembayaran ya. Meskipun dia bayarnya DP dan pelunasan, tetapi bukti potongnya tetap 7, bukan 2. Oke, kemudian bukti potongnya tidak perlu menunggu SPT masa, tetapi bisa langsung diunduh ya. Ketika sudah di-input, langsung saja di bagian kolom aksi ikon mata, diklik, akan muncul preview, klik unduh. Nah, kalau salah gimana? Ya klik ubah ya. Bisa kita klik ubah di sini. Lalu kita betulkan. Ya kalau batal nih, ya kita klik hapus. Jadi sebelum kita posting, itu bisa kita ubah nih. Bisa kita ubah-ubah. Kalau sudah diposting, nanti munculnya adalah pembetulan. Ya, itu bedanya. Next, sekarang kita berperan sebagai perekam akan membuat bukti potong PPh 26. Kalau tadi 21, sekarang 26. Apa sih PPh 26 itu? PPh pasal 26 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Kata kuncinya adalah wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Ya, maka akan perlu membuat bukti potong PPh 26. Caranya bagaimana? Hampir mirip dengan pasal 21, kita klik tab bukti potong, kemudian kita pilih menu daftar Bupot pasal 26,
Setelah kita klik di grup daftar bukti potong PPh pasal 26, kita klik tombol kuning, orange, rekam. Oke, kemudian kita isi tahun pajak, kita isi masa pajak. Kemudian di bagian identitas wajib pajak yang dipotong, kita isi TIN, paspor kita satu kitabnya, kita isi namanya, kita isi alamatnya, kita isi negaranya. Kalau negara tinggal klik saja lalu pilih ya, yang lainnya manual. Kita scroll, di bagian jenis pemotongan PPh pasal 26, kode objek pajak, kita pilih di sini. Opsinya saat ini hanya ada satu, yaitu 27/100/99. Pegawai, atau pemberi jasa, atau peserta kegiatan, atau penerima pensiunan berskala sebagai wajib pajak luar negeri. Ya, karena hanya satu ya kita pilih. Kemudian di bagian fasilitas sama, dia punya fasilitas atau tidak. Kalau punya fasilitas PPh pasal 26, kita aktifkan. Lalu kita isi nomor tanda terima SKD WPLN. Kalau tidak punya, ya dinonaktifkan saja fasilitas ini. Ya. Kemudian kita isikan di bagian perhitungan PPh pasal 26, jumlah penghasilan bruto. Misalkan penghasilan brutonya adalah 12 juta. Kita isikan di 12 juta. Maka otomatis tarif dan pasal PPh 26-nya akan kelihatan. Tarif ini 20%, kalau kita isi fasilitas, biasanya tarifnya ini akan berubah ya, menyesuaikan lebih rendah biasanya kalau punya fasilitas. Kemudian PPh pasal 26-nya akan dihitung otomatis. 12 juta dikali 20%, tidak perlu menghitung manual. Di bagian bawahnya ada penandatanganan bukti pemotongan, sama seperti pasal 21. Kita pilih penandatanganan sebagai pengurus, ini adalah opsional ya, silakan pilih. Misalkan pengurus, kemudian penandatanganan bukti potong, misalkan saya pilih, ya sudah saya buat ya, yaitu Diki Ibrahim. Kemudian centang, dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potong PPh pasal 2126 telah saya isi dengan benar dan telah saya tanda tangani secara elektronik, klik simpan. Maka bukti potong pasal 26 akan muncul di sini ya. Di tab bukti potong, menu daftar bupot pasal 26, kemudian kita tentukan pencarian berdasarkan periode, misalkan kata kunci berdasarkan masanya Februari 2024 misalkan, lalu kita klik cari, maka dia akan muncul di sini. Periode, kode objek pajak, nomor bukti pemotongan, identitas dipotong, nama dipotong, jumlah bruto, jumlah dipotong, perekam, status dan aksi. Ya, sama seperti daftar bukti potong di pasal 21, cuma ini khusus 26 itu ya. Jangan bingung. Sekarang kita akan berperan sebagai perekam, tetapi impor massal dengan Excel. Misalkan pekerja kita banyak sekali. Kalau menggunakan metode key-in satu-satu, Anda anggap lama, memakan waktu. Karena Anda terbiasa menggunakan Excel misalkan ya. Maka kita bisa manfaatkan fitur impor. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Pastikan perekam berada di tab bukti potong. Kemudian perekam harus pilih menu impor bupot. Di grup impor data bukti pemotongan atau pemungutan, di sini NPWP terisi otomatis, ya, NPWP perusahaan. Kemudian jenis bukti potong, di sini ada pilihan, ada bulanan dan final atau tidak final, atau opsi yang lain adalah tahunan, ya. Jadi ini terpisah. Karena kita sedang praktek bulanan, ya kita pilih bulanan. Kemudian kita isi tahun pajak 2024, masa pajak Februari. Kemudian kita unggah file Excel-nya. Oh ya, kita back dulu. Untuk mengunduh file Excel, kita bisa klik petunjuk pengisian yang ada di sebelah kiri. Warnanya oranye ya, kita klik, maka dia akan muncul sidebar namanya. Ini bisa di-scroll ya. Untuk download Excel-nya ini perlu scroll, karena terlalu panjang nih. Untuk panduan manual silakan download di sini. Untuk format Excel-nya scroll ke bawah sampai ketemu di sini. Ada dua nih, bulanan dan final atau tidak final, silakan klik di sini. Atau tahunan, klik di sini. Oke, misalkan kita download bulanan, maka dia akan mendownload format Excel, format _upload _ebupot. Ini ya. Isinya ada beberapa workspace, yaitu recap. Kalau di Excel Windows itu ada di bawah ya, workspace. Yang warnanya putih ini bisa diisi manual ya. Misalkan tahun pajak 2024, masa pajak Februari ya diganti 2 ya. Jumlah bukti potong pasal 21-nya misalkan ada 10 ya diisi 10. 1 ya 1, 100 ya 100. Jumlah bukti potong pasal 26 ada 0 atau tidak ada ya diisi 0. Kalau ada diisi misalkan 1 ya 1, 100 ya 100. Jadi diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kemudian di workspace pasal 21 nih. Jadi isinya seperti ini. Semuanya manual nih ya. Jika rekan bingung nih apa yang diisi di sini ada 3 tab tambahan, 3 workspace tambahan. Referensi tentang daftar objek pajak yang harus diisikan di sini. Misalkan ini ya, kode objek pajak. Kapan diisi 21 strip 100 strip 01, kapan diisi 21 strip 401 strip 01. Itu silakan lihat di workspace referensi daftar objek pajak. Kemudian kalau kita bingung kode negara nih, misalkan untuk PPh 26 ya. PPh pasal 26, kita bingung kode negara yang diisi, kita bisa lihat di referensi daftar kode negara. Kalau kita bingung PTKP-nya, kita juga bisa lihat di workspace referensi daftar PTKP di sini. Misal di workspace pasal 21 ya, PPh pasal 21. Di sini ada kolom nomor. Ya, ini nomor biasa 1 2 3 4 dan seterusnya. Tanggal pemotongan silakan diisi sesuai dengan kenyataan. Biasanya sih ketika membayar ya. Kemudian di kolom penerima penghasilan ini menggunakan NIK atau NPWP. Kalau NPWP silakan diisi NPWP, kalau NIK diisi NIK. Kemudian di kolom NPWP tanpa format atau tanda baca silakan diisi NPWP-nya. Kalau di sini NPWP maka ini diisi ya tanpa tanda baca. Jadi angka semua nanti isinya. Kemudian kalau kita isi di sini NIK maka di sini kosong. Kemudian NIK diisi di sini. NIK ditulis tanpa tanda baca, tanpa strip, tanpa titik ya. Angka semua nanti isinya di sini. Kemudian di kolom nama penerima penghasilan sesuai NIK diisi di sini. Alamat penerima penghasilan sesuai NIK diisi di sini. Kode objek pajak diisi di sini. Kalau kita bingung kode yang dimasukkan di sini, silakan lihat di workspace referensi daftar objek pajak. Ya, silakan diklik, nanti di situ ada banyak. Kode ini untuk apa, kode ini untuk apa, gitu ya. Jangan bingung. Nanti kalau sudah terbiasa biasanya mudah. Kemudian di kolom penandatanganan, menggunakan NPWP atau NIK. Kalau menggunakan NPWP ya NPWP, kalau NIK ya NIK. NPWP penandatanganan tanpa format atau tanda baca. Misalkan penandatanganan ini menggunakan NPWP, penandatanganan yang didaftarkan oleh user utama itu menggunakan NPWP, maka di sini diisi NPWP tanpa tanda baca. Angka semua nanti hasilnya. Kalau yang digunakan adalah NIK, maka di sini diisi tanpa tanda baca dan di sini kosong ya. Kalau NPWP di sini diisi, di sini kosong. Kalau NIK di sini kosong, di sini diisi. Kemudian kode PTKP, misalkan punya tanggungan 1, K_1. Kalau tanggungan 2, K_2. Kalau kita bingung kode PTKP, silakan cek di workspace referensi daftar PTKP. Ini adalah di selanjutnya ya. Ini di selanjutnya, cuma nggak muat, jadi saya taruh bawah. Kemudian pegawai harian, ya atau tidak. Kalau pegawai yang kita masukkan nih, di baris nomor 1 itu tetap, maka diisi tidak. Kalau baris 1 ini pegawai harian, maka di kolom pegawai harian diisi ya. Itu ya. Kemudian di kolom menggunakan gross up, ya atau tidak. Gross up itu PPh 21-nya ditanggung perusahaan. Jadi gajinya utuh, tidak dikurangi. Kalau menggunakan gross up, diisi ya, tulisannya seperti ini, YA. Kalau menggunakan gross atau PPh 21-nya ditanggung oleh pegawai itu sendiri, silakan isi tidak. Jadi ya, penghasilan bruto silakan diisi, kemudian terdapat akumulasi penghasilan bruto sebelumnya, ya atau tidak, ya, bisa dikosongkan juga. Kemudian kalau kosong tidak ya. Ini adalah demo nih. Ketika Anda mendownload file Excel, tujuannya adalah untuk contoh. Jadi jangan bingung. Akumulasi penghasilan bruto sebelumnya diisi kalau ada, kalau tidak ya dikosongkan. Mendapatkan fasilitas diisi N untuk tidak, SKB atau DDP atau diisi sesuai dengan keadaan ya. Silakan diisi sesuai keadaan. N untuk tidak. Silakan diisi di sini. Misalkan mendapatkan fasilitas N untuk tidak, SKB untuk SKB, DTP untuk DTP ya. Kemudian kalau di sini diisi N, berarti di sini kosong dong. Kalau di sini SKB, silakan diisi nomor SKB-nya. Kalau di sini DTP, silakan diisi nomor DTP-nya. Next. Sekarang untuk pasal 26-nya nih. Sama, ketika kita unduh langsung ada 1 sebagai contoh. Misalkan nomor 1, tanggal pemotongannya ini tanggal 3 Januari 2024,
DD itu artinya kalau tanggal 1 ya ditulis 01 gitu ya. 2 format angkanya ada 2 digit. 03 artinya tanggal 3, MM itu bulan, 01 itu Januari, 02 itu Februari dan seterusnya. YYYY formatnya adalah 4 digit tahun 2024. TIN ya tim atau kitas atau yang lain isi dengan format atau tanda baca. Ya, TIN itu bisa pakai huruf ya, jangan salah. Juga cuma angka ya. Terkadang juga punya tanda baca juga. Silakan diisi sesuai persis. Kemudian nama penerima penghasilan diisi sesuai yang dipilih di sini, sesuai timnya. Alamat penerima penghasilan sesuai dengan TIN-nya yang diisi di sini. Nomor paspor penerima penghasilan kalau ada silakan diisi. Kode negara silakan diisi. Kalau bingung kode negara silakan pilih silakan lihat di workspace referensi daftar kode negara. Hanya ada 3 kode di sini, 3 digit, 3 huruf ARE untuk jedah ya. Penanda tangan menggunakan NPWP atau NIK, kita pilih NPWP kalau menggunakan NPWP, NIK kalau NIK. Ini tergantung yang diinput oleh user utama ketika menambah penanda tangan ya. Kemudian kalau di sini penanda tangannya memilih menggunakan NPWP, maka di sini diisi NPWP tanpa tanda baca ya, tanpa strip, tanpa titik, tanpa spasi juga, angka semua. Kalau di sini NIK, karena sekarang bisa NIK, bisa NPWP ya, di sini ada 2 kemungkinan ya. Kalau NIK ya di sini kosong, kemudian di kolom NIK-nya diisi tanpa format ya. Jadi angka semua nantinya. Kemudian penghasilan brutonya diisi di sini. Fasilitas mendapatkan fasilitas atau tidak. N untuk tidak, SKD kalau ya. Isi N untuk tidak, isi SKD kalau memiliki fasilitas. Kemudian di sebelahnya karena tidak muat kita taruh bawah nomor tanda terima SKD. Kalau di sini kita pilih SKD, maka nomor SKD-nya, nomor tanda terima SKD-nya diisi di sini. Kemudian tarifnya diisi di sini juga. Misalkan berapa persen ya. Secara default biasanya 20%. Kalau punya SKD biasanya lebih rendah. Next, kita cek di workspace, kita lihat referensi daftar objek pajak. Di sini ada kode objek pajak yang kita isi nanti ketika menginput bukti potong PPh pasal 21. Misalkan 21/100/01 itu untuk pegawai tetap. 21/100/03 untuk pegawai tidak tetap. Ya, jadi yang diisi kodenya, kalau tidak paham, kita lihat nama objek pajaknya. Ya, next. Di workspace daftar kode negara, kalau kita tidak tahu nih, misalkan Afghanistan itu kodenya adalah AFG. Ini gunanya ketika mengisi PPh pasal 26 ya. Kalau PPh pasal 26-nya kosong ya kita tidak perlu melihat ini. Next, tadi kan ada PTKP nih ketika mengisi. Misalkan di PPh pasal 21 nih, misalkan punya tanggungan 2 nih, K-2. Nominalnya tuh ini 67.500.000 seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba download yang versi tahunan A1 ya. Kita download. Nah, hasil downloadnya di belakang ada underscore A1 di sini. Intinya ini adalah Excel untuk tahunan ya. Tampilannya seperti ini, mirip di workspace recap. Kita bisa ganti ini ya, warnanya putih. Tahun pajak 2024, jumlah bukti potong A1-nya 1 misalkan. Atau ada 10 ya 10, 100 ya 100, silakan diisi di sini. Kemudian kita pindah ke workspace A1. Di sini ada Excel juga. Ada satu demo ketika kita unduh, ada dummy ya, dummy. Misalkan ini dummy nomor 1, nomor urut 1, pemotongannya dilakukan di tanggal 31 Desember 2024. Kita isi dengan format seperti ini ya, seperti yang dicontohkan. Penerima penghasilan NPWP atau NIK, misalkan NPWP, maka di kolom NPWP diisi tanpa format, tanpa strip, tanpa spasi, tanpa titik. Kalau menggunakan NIK, maka di sini harusnya ditulis NIK, kemudian di sini kosong, kemudian di kolom NIK diisi. NIK diisi tanpa format, tanpa spasi ya, jadi angka semua full nanti. Kemudian nama penerima sesuai dengan NIK atau NPWP, alamat sesuai dengan NIK atau NPWP, jenis kelamin L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Untuk status kawin, kita bisa isi TK, K atau HB. K itu kawin ya. Misalnya ini kawin ya ditulis K.
Jumlah tanggungan misalkan 0, 1, 2, atau 3. Jumlah tanggungan diisi 0 untuk tidak punya tanggungan, 1, 2, atau 3. Gimana kalau lebih? Ya diisi maksimal 3. Ini maksimal 3 ya. Misalkan punya anak 10 ya tetap diisi maksimal 3. Nama jabatan misalkan staf, direktur, atau yang lainnya. Ini di sampingnya karena tidak muat. Karyawan asing, kita isi ya atau tidak. Misalkan tidak ya, orang lokal. Kalau asing, kita isi ya. Kalau kita isi ya, maka kode negara harus diisi di sini. Kalau bingung kode negara, kita harus lihat workspace referensi daftar kode negara di sini. Diisi di kodenya, kode negaranya. Kode objek pajaknya diisi di sini. Misalkan 21-100-01. Kalau bingung kode objek pajak, silakan lihat workspace referensi daftar objek pajak. Oke, masa penghasilan awal, misalkan dia kerja sejak Januari, kemudian dia bekerja tidak keluar sampai Desember, kita tulis 12. Kalau dia kerja mulai Februari, kita tulis 2 di sini. Sampai Desember ya tulis 12. Kalau dia mulai bekerja Januari 1, kemudian dia keluar di bulan Februari itu kerja terus keluar gitu ya. Setelah Februari keluar, bulan selanjutnya tidak dilanjutkan, maka kita tulis 2 di sini. Seperti itu ya. Penandatangan menggunakan NPWP atau NIK tergantung yang dimasukkan oleh user utama ketika menambah penandatangan. Ketika memasukkan NPWP atau NIK, pastikan tidak memiliki tanda baca strip, spasi atau titik ya. Angka semua. Misalkan kalau di sini NPWP, maka yang diisi adalah NPWP di sini, NIK kosong. Kalau di sini penandatangan menggunakan NIK, maka NPWP kosong, NIK diisi. Seperti itu ya. Kemudian penghasilan brutonya berapa? Masa pajak terakhir silakan diisi di sini. Penghasilan bruto masa pajak terakhir diisi di sini. Gaji atau pensiun diisi di sini. Tunjangan PPh diisi di sini. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya diisi di sini kalau ada. Kalau tidak ada 0 ya. Honorarium atau imbalan lainnya diisi di sini kalau tidak ada 0. Premi asuransi dibayar pemberi kerja kalau ada diisi di sini kalau tidak ada 0. Penerimaan natura atau kenikmatan lainnya diisi di sini kalau tidak ada 0. Tantian bonus, biaya jabatan, iuran pensiunan THT, zakat atau sumbangan keagamaan, penghasilan neto, perhitungan jumlah penghasilan neto, semuanya diisi kalau ada ya. Biaya jabatan itu biasanya 5%, maksimal 500.000 per bulan ya, atau 6 juta 1 tahun. Biasanya sesuaikan dengan keadaan saat ini. Kemudian perhitungan jumlah penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Misalkan setahun ya ditulis setahun, disetahunkan ya ditulis disetahunkan, sesuai dengan kondisi. Kemudian di kode PTKP, misalkan punya tanggungan 1, tulis K_1. Kalau bingung kode PTKP, kita bisa lihat workspace referensi daftar PTKP. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, misalkan 0. PPh pasal 21 DTP yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, ditulis di sini kalau tidak ada 0. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi pada selain masa pajak terakhir, ditulis di sini kalau tidak ada 0. PPh pasal 21 DTP yang telah dipotong dan dilunasi pada selain pajak terakhir, ditulis di sini kalau tidak ada 0. Mendapatkan fasilitas, ditulis N jika tidak ada, ditulis DTP kalau ada. Kalau kita isi DTP di sini, kita harus isi nomor DTP-nya di sini. Oke, di sini adalah workspace referensi daftar objek pajak. Jadi untuk A1 hanya ada 2. 21-100-01 untuk pegawai tetap atau 21-100-02 untuk pensiunan berkala ya. Jadi ini ada 2 kemungkinan untuk saat ini. Untuk ketika kita mengisi pegawai tadi, pegawai asing atau lokal, kalau pegawai kita adalah asing nanti kita diminta kode negara kan. Nah, kode negara bisa dilihat di workspace referensi daftar kode negara. Misalkan Afghanistan, maka kita isi AFG. Next, kemudian untuk melihat referensi dari PTKP, silakan klik workspace referensi daftar PTKP. Di situ ada TK0 sampai TK3, K0 sampai K3 ya. Silakan diisi sesuai dengan pegawai yang kita buatkan bukti potong A1. Nah, baik bulanan, final atau tidak final, atau yang tahunan, nama file sebelum diunggah memiliki aturan, yaitu wajib diawali 15 digit NPWP. Contoh seperti ini, .slsx. Misalkan revisi atau pembetulan 1, yaitu _1 gitu ya. Pembetulan 2, _2, itu akan lebih baik. Atau format seperti ini. Yang penting depannya adalah 15 digit NPWP. Oke, pastikan sama dengan NPWP
wajib pajaknya, bukan perekam ya, tapi NPWP wajib pajaknya atau perusahaannya. Next, cara mengubah nama file di MacBook gimana? Ya tinggal klik kanan filenya, pilih rename. Di Windows sama, klik kanan nama filenya, kemudian rename, ganti sesuai dengan aturan tadi. Wajib diawali 15 digit NPWP wajib pajak. Kemudian kita upload di sini, di bagian ini, anak panah merah. Kemudian ini ada kemungkinan lain nih. Pastikan tidak melakukan impor Excel dengan data yang sama apabila terdapat Excel yang belum selesai diproses sebelumnya. Nama file harus sesuai dengan format yang ada di petunjuk panduan. Ini adalah petunjuk pengisian ya. Ingat, pastikan tidak melakukan impor Excel dengan data yang sama apabila terdapat Excel yang belum selesai diproses sebelumnya. Misalkan kita sudah berhasil impor nih, tetapi ada yang salah nih. Maka kita impor lagi yang salah-salahnya saja. Ya sudah betul ya jangan diimpor lagi, nanti double, membingungkan. Iya kalau sistemnya sudah berhasil, sudah ada pengecekan. Tetapi kan itu akan memakan sumber daya dari server dan akan lebih lemot ya. Mungkin berbagai alasan ditentukan di situ. Maka kita diberikan peringatan di sini. Ketika sudah kita pilih, lalu kita klik unggah. Nah kalau format nama filenya salah atau tidak sesuai aturan, tidak diawali dengan 15 digit NPWP wajib pajak, maka akan error seperti ini. Format nama file tidak sesuai, harus kita rename dulu. Harus sesuai dengan petunjuk, klik OK. Kalau sudah diunggah dengan benar, maka hasil impor tadi masuk ke daftar dokumen. Di sini, bulanan dan final atau tidak final, atau tahunan, karena ada dua versi ya. Kalau yang kita impor tadi bulanan dan final atau tidak final, pastikan kita ada di posisi tab ini. Kalau yang kita impor adalah tahunan, pastikan ngeceknya ada di tab tahunan ya. Jangan sampai tertukar. Nanti dikira tidak terimpor, lalu impor lagi ternyata double ya. Jangan sampai seperti itu. Untuk status, nah di sini status. Kalau beres semua, itu validasi selesai. Kalau ada yang error atau file gagal impor, itu statusnya adalah error validasi. Ya, statusnya adalah error validasi. Nanti ada tombol lihat untuk mengetahui detail errornya. Klik aja di situ untuk melihat apa sih yang error. Ya, seperti itu. Next, sebagai perekam, kita bisa mengunduh semua bukti potong per masa secara massal. Misalkan kita ingin mengunduh 100 bukti potong pegawai kita di masa Januari 2024. Kita bisa satu kali klik, nanti dia akan mengunduh file zip. Ketika kita ekstrak, isinya adalah PDF semua bukti potong sejumlah pegawai yang kita telah masukkan bukti potongnya sebelumnya. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Silakan masuk ke halaman perekam. Kita bisa klik tab bukti potong, lalu pilih menu download bupot. Kemudian di sini ada grup download bupot pada SPT masa PPH 2126. Semua SPT masa 2126 yang telah kita laporkan dengan benar terkirim, maka akan muncul di sini. Kita bisa unduh di sini. Ketika kita unduh, dia akan mengunduh file zip yang isinya semua bukti potong yang ada pada masa pajak Januari tahun 2024. Misalkan kita unduh nih, kita klik tombol yang ada di kolom aksi. Sukses, ya. Pengajuan unduh bukti potong berhasil, klik tutup. Maka kita akan mendownload file zip, isinya adalah semua bukti potong yang ada di tahun pajak 2024 masa pajak 1, misal. Karena yang kita unduh adalah masa pajak tersebut. Kalau sudah pernah diunduh, maka di bagian kolom aksi itu akan berubah ikon menjadi panah melingkar. Kita bisa unduh lagi kok. Ya, tinggal klik panah melingkar ini. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa perekam ini tidak bisa posting, kemudian tidak bisa melakukan penyiapan SPT masa 2126. Tetapi dia bisa melakukan input bukti potong, bisa mengunduh bukti potong 21 atau 26, dan juga bisa melakukan rekam bukti setor. Bagaimana cara perekam melakukan rekam bukti setor? Mari kita coba. Silakan masuk ke halaman perekam, kemudian klik tab SPT masa, kemudian di grup perekam bukti penyetoran, pastikan kita pilih tahun pajak yang benar, masa pajak yang sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita klik cek. Kalau sudah kita klik cek, kita bisa menambah bukti setor. Di bagian rekam bukti penyetoran,
atau di tabel daftar bukti setor, kita bisa klik tombol hijau tambah. Kita bisa tambah dengan surat setor pajak, kita perlu NTPN, atau juga bisa melakukan menggunakan pemindah bukuan. Kita perlu nomor pemindah bukuan. Misal kita pilih dengan surat setor pajak. Kita masukkan NTPN di sini, tahun pajak dia di sini, lalu kita klik tombol cek surat setor pajak. Jika benar, maka di sini akan terisi otomatis, lalu kita bisa klik simpan. Kalau kita menggunakan cara pemindah bukuan, maka kita masukkan nomor pemindah bukuan di sini. Jika belum tahu cara pemindah bukuan, silakan lihat video sebelumnya. Setelah kita isi nomor pemindah bukuan, klik tombol cek pemindah bukuan. Kalau valid, dia akan terisi otomatis di sini, lalu kita bisa klik tombol simpan. Maka akan sukses, ya ada keterangan sukses, kita klik OK, maka daftar bukti setor akan bisa kita lihat di sini. Kemudian, sebagai perekam, kita bisa mengubah kata sandi yang dibuat default pertama kali oleh user utama. Kita ingin membuat kata sandi yang lebih mudah diingat untuk kita sendiri sebagai perekam. Caranya cukup mudah. Silakan klik tab pengaturan. Silakan masukkan kata sandi saat ini, kemudian kata sandi baru. Ulangi kata sandi baru Anda, harus sama persis dengan kata sandi baru ya. Kemudian masukkan kode keamanan yang muncul di layar, lalu klik tombol ubah kata sandi dan selesai. Oke. Kita sudah selesai menelusuri semua fitur perekam beserta apa yang bisa dilakukan. Semoga video ini bermanfaat, barokah. Jangan lupa bagikan ke rekan Anda agar Anda dapat pahala juga dari video ini. Jangan lupa like, comment, share, ikuti channel ini agar terus berkembang dan semangat ya. Karena video yang banyak ditonton itu membuat kita lebih senang. Dan kita lebih rajin mengecek komentar dan menjawab yang enak. Oh ya, jika perusahaan atau usaha Anda belum memiliki website atau toko online, jangan salah pilih layanan. Silahkan pilih layanan Cleova, jasa pembuatan website full support. Kita pastikan aman, lebih mudah digunakan, perawatannya lebih hemat, dan bye.